Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada. Pada video kali ini saya ingin memberikan sebuah ide ataupun gagasan yang menurut saya ini pas untuk Indonesia hari ini. Jangan lupa tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Dan jangan lupa juga subscribe, like, comment, dan share video ini agar kita semua bisa kompak mewujudkan Indonesia Jaya. Dan yang paling penting, jangan lupa klik loncengnya agar saudara-saudariku sekalian bisa menonton video saya pertama kali setiap ada video baru. Terima kasih. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang revolusi mental versus revolusi akhlak. Hari ini di negeri kita Indonesia sedang rame tentang kata-kata dua revolusi, yaitu revolusi mental dan revolusi akhlak. Ini merupakan dua hal yang sama tujuannya, agar Indonesia bisa menjadi lebih baik, dan itu patut kita apresiasi. Namun, yang permasalahannya bukan pada kata-katanya, tetapi pada pelaksanaannya. Pelaksanaannya jauh panggang dari api. Semenjak revolusi mental digadang-gadang saat dimulainya Presiden Jokowi menjabat tahun 2014, kita melihat fakta bahwa banyak hal yang tidak berubah. Korupsi justru semakin menjadi-jadi. Korupsi justru semakin menjadi-jadi. Korupsi hampir di semua sektor di negeri ini. Rakyat merugi, para oknum pejabat sewenang-wenang merampok uang rakyat. Sampai kita bingung dan bertanya, proyek mana yang tidak ada aroma korupsinya di negeri ini. Dan sekarang revolusi akhlak menggema di mana-mana, yang dikumandangkan oleh Habib Rizik Syihab sepulangnya dari Mekah. Beliau mengatakan revolusi akhlak merefer kepada pergerakan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Namun itu pun menurut saya juga masih jauh panggang dari api. Kenapa? Karena jika benar meniru Rasulullah SAW melakukan revolusi akhlak, maka gaya dakwah Habib Rizik Syihab dan pengikutnya harus benar-benar mengikuti cara Rasulullah berdakwah, yaitu dengan memberikan suri tauladan yang baik dari ucapan, tindakan, dan lain sebagainya, menyesuaikan cara Rasulullah berdakwah. Kata-kata, mohon maaf, seperti lonte, kurang ajar, bajingan, dan sumpah serapah lainnya seharusnya tidak keluar dari mulut para pendakwa yang mengikuti Rasulullah SAW. Mohon maaf saya mengucapkan kata-kata itu. Revolusi akhlak jadi kehilangan arah jika para pendakwah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW mendoakan pemimpin negeri ini, Pak Jokowi dan Bu Megawati, pendek umurnya. Bukankah itu suatu kesalahan yang besar? Jujur saja saya belajar sejarah Nabi Muhammad SAW dari sekolah sanawiyah pondok pesantren sampai hari ini, dan juga banyak membaca banyak hadis Nabi. Namun saya belum pernah membaca bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan sebuah keburukan kepada orang-orang yang dibencinya. Jika ada, mohon ditunjukkan ke saya. Jika ada hadis Nabi ataupun sejarah Nabi yang mana Nabi mendoakan keburukan bagi orang lain, tolong share ke saya. Setahu saya tidak ada. Coba kita pelajari lagi bagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang-orang yang membencinya
Tidak pernah sekalipun keluar kata-kata sumpah serapah dari mulut beliau. Yang paling kita ingat dari sejarah Nabi Muhammad SAW adalah saat kejadian di Taif. Rasulullah SAW dilempari batu sampai beliau terluka. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan untuk memohon azab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang membenci Nabi tersebut. Rasulullah SAW menolak tawaran Jibril, ditolak tawaran Jibril, dan justru Rasulullah SAW pada saat itu berdoa yang baik untuk mereka. Ini fakta yang terjadi sebenarnya di negeri kita. Revolusi mental sangat dianggap kekiri-kirian, dianggap pemahaman komunis karena dicetuskan oleh Karl Marx, tokoh komunis dunia. Sementara revolusi akhlak dianggap sebagian rakyat Indonesia sebagai aliran kanan yang identik dengan Islam, yang mana hari ini hampir di seluruh dunia masih banyak yang belum mengerti tentang Islam. Mereka ikut-ikutan menuduh Islam sebagai agama teroris, Islamofobia. Jika dua hal ini dihadapkan, revolusi mental dihadapkan dengan revolusi akhlak, dan selalu dibenturkan, saya pribadi melihat adanya potensi terjadinya perang saudara di negeri kita. Di lapangan, kedua pendukung kata-kata revolusi mental dan revolusi akhlak tersebut akan berjibaku, saling menghina, saling mengejek, bahkan bisa sampai bunuh-bunuhan karena mereka saling mengungkap kekurangan dari pelaksanaan, bukan dari kata-katanya, tetapi kekurangan dari pelaksanaan dua kata revolusi tersebut. Kita hidup di negeri Pancasila, negeri yang mengakui banyak keberagaman, agama, budaya, ras, suku bangsa, dan lain sebagainya, yang tentunya punya pemahaman sendiri-sendiri terhadap semua keberagaman tersebut, yang mana kita juga menganggap apa yang kita ikuti sekarang adalah benar, melihat kekurangan yang lainnya. Dengan kejadian ini, kita tentu sangat pantas sekali berterima kasih kepada para pendiri bangsa kita yang sudah merumuskan Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang menjadi pedoman kita semua dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang sesuai dengan semua agama, sesuai dengan agama Islam, sesuai dengan agama Kristen, sesuai dengan agama Katolik, sesuai dengan agama Hindu, sesuai dengan agama Buddha, dan sekarang juga diakui agama Konghucu dan lain sebagainya, sesuai dengan semua suku bangsa dari Aceh sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dan sesuai juga dengan semua budaya yang ada di negeri kita ini. Menurut saya, revolusi mental dan revolusi akhlak pelaksanaannya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita Indonesia, dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib. Dan itu akan selalu dipertentangkan dan menjadi perdebatan di seluruh bumi Indonesia. Kita harus jujur bahwa revolusi mental tidak merubah mental korupsi yang menjadi penyakit kronis di negeri kita selama ini. Justru penyakit korupsinya semakin menjadi-jadi. Ditambah lagi, menurut saya, negara saat ini terlalu lunak terhadap para koruptor, terlalu lunak terhadap para koruptor. Namun kita harus jujur juga bahwa revolusi akhlak tidak akan berhasil merubah apapun di negeri ini jika cara melakukannya tidak benar-benar sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi suri tauladan. Menurut saya, yang perlu kita lakukan sekarang adalah revolusi moral. Kenapa revolusi moral? Karena yang rusak hari ini adalah moral bangsa. Banyak orang berbuat tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Banyak orang berbuat tidak sesuai dengan siapa yang menjadi suri tauladannya. Banyak yang hari ini berbicara A kepada rakyat, namun yang dilakukan adalah B dan C. Banyak yang menghimbau kepada umat untuk meneladani A,
namun prakteknya ia melakukan perangai B dan C. Banyak yang menyanjung Pancasila, namun prakteknya menginjak-injak Pancasila itu sendiri. Banyak yang menghimbau kepada persatuan dan kesatuan, namun faktanya buzzernya sengaja disetting untuk memecah belah. Menurut saya, hari ini kita sudah kehilangan arah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita juga kehilangan tauladan pemersatu bangsa di negeri ini. Berapa banyak oknum pejabat yang mengaku saya Pancasila yang akhirnya kena operasi tangkap tangan KPK. Berapa banyak oknum jenderal, oknum prajurit yang hari-harinya teriak Sabta Marga, Sabta Marga, sekarang disebut-sebut menerima aliran uang haram dari PT Dirgantara Indonesia, dan banyak lagi lainnya. Sekali lagi sampai kita bingung dan bertanya-tanya, proyek apakah di negeri ini yang tidak beraroma korupsi? Saya sendiri bertanya-tanya, proyek apakah yang di negara kita ini yang tidak beraroma korupsi? Menurut hemat saya, mental dan akhlak bangsa Indonesia hari ini rusak karena dinamika di lapangan tidak disesuaikan dengan konsep yang sudah ditulis dengan rapi dan hanya sebagai pemanis di bibir. Jadi untuk merubah mental dan akhlak bangsa yang sudah rusak menjadi baik, jalannya hanya satu, yaitu revolusi moral. Revolusi moral, suatu hal yang pasti saya yakini adalah Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa jika bukan bangsa itu sendiri yang merubahnya. Saya merefer dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga bermanfaat, tentunya dengan niat yang tulus dari hati saya yang paling dalam demi kejayaan Indonesia. Kita semua harus bersatu, tidak mempertentangkan A dan B. Yang penting kita bersatu. Yang paling penting kita bersatu. Jikalau kita ingin melihat bangsa kita ini maju, menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang bermartabat, menjadi bangsa yang disegani oleh dunia, kehidupan masyarakat kita sejahtera, adil, makmur, kita harus bersatu dulu. Jangan mau diadu domba. Mental korupsi harus kita lawan. Itu jelas juga tidak berakhlak. Siapapun yang mencuri dari negeri ini tentu harus kita tangkap. Kita harapkan penegak hukum segera menangkap mereka. Siapapun yang tidak benar-benar mencintai negeri kita ini, kita persilakan pergi saja dari Indonesia. Tapi bagi siapapun yang benar-benar mencintai negeri ini, tentu kita sangat berharap mari kita bersatu, saling bekerja sama, mewujudkan cita-cita luhur bangsa kita menjadi Indonesia Jaya, mewujudkan kejayaan Indonesia. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, kita harus terus melangkah demi anak cucu kita, untuk masa depan anak cucu kita dan cicit-cicit kita. Mari kita wariskan kebaikan kepada mereka. Mari kita wariskan Indonesia yang hebat kepada mereka, Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera kepada mereka. Cukup dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini, dan juga jangan lupa klik loncengnya agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Jangan bosan mencintai negara kita, jangan bosan berjuang untuk rakyat kita. Mari terus berjuang tanpa lelah, tanpa rasa takut. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri.
Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat